Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Arbiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-43 di tahun 2026. Betapa kita sangat bersyukur boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita ada, kita kuat, kita sehat, kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita akan baca pagi ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Tema dihidupkan kembali dalam Kristus sangat sentral dalam iman Kristen karena berbicara tentang perubahan status secara radikal dari kematian menuju kehidupan. Paulus menggunakan perbandingan yang sangat kontras antara Adam dan Kristus. Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami kita ini menikmati warisan kematian dari Adam. Paulus memulai dengan realitas yang pahit. Dalam Adam, semua orang mati. Kematian di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Terputusnya hubungan kita dengan Allah, pemilik surga, akibat dosa. Kita tidak perlu belajar untuk berbuat salah. Itu sudah ada dalam sifat dasar manusia sebagai keturunan Adam. Tanpa Kristus, manusia hidup dalam ketakutan akan maut dan kehampaan makna. Kita mati sebelum waktunya karena beban dosa. Bapak Ibu Saudara, kata kunci dalam ayat ini adalah dalam persekutuan. Atau dalam bahasa aslinya merujuk pada kesatuan. Jika Adam adalah pintu masuknya kematian, maka Kristus adalah pintu masuknya kehidupan. Dihidupkan kembali bukan sekedar nyawa yang kembali Bapak Ibu Saudara, tetapi pemulihan hubungan dengan Bapa pemilik surga. Ini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang penuh pengharapan dan kuasa. Dihidupkan kembali berarti kita tidak lagi dikuasai oleh masa lalu, kegagalan atau kutuk dosa. Bapak Ibu Saudara, dihidupkan kembali menjadi kehidupan yang aktif, bukan pasif. Dihidupkan kembali oleh Kristus bukan berarti kita hanya menunggu tiket ke surga. Kehidupan baru ini harus nyata sekarang juga. Dihidupkan dalam semangat, artinya dari putus asa menjadi berpengharapan. Dihidupkan dalam kasih, artinya dari hati yang keras menjadi hati yang lembut dan mau mengampuni. Dan dihidupkan dalam pelayanan, artinya dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk memuliakan Tuhan, melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, kabar terbaik dari ayat ini adalah bentuk kalimatnya yang memberikan kepastian. Sama nyatanya dengan kematian fisik yang dialami semua manusia. Demikian pula kepastian kebangkitan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maut bukan lagi untuk titik akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan kekal yang sempurna. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memilih garis keturunan biologis kita dari Adam. Tetapi kita bisa memilih untuk tetap tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam Dia, setiap bagian dari hidup kita yang sudah mati, tidak ada harapan. Seperti impian kita, sukacita kita, dan roh kita dapat dihidupkan kembali. Menikmati hidup yang penuh pengharapan, walaupun tidak ada alasan untuk berharap. Terutama akan jaminan kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara bersama dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami sangat bersyukur pagi ini dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dari kematian, dari maut karena dosa, menjadikan hidup yang baru, menikmati hubungan kembali dengan pemilik surga, dipulihkan bukan karena kebaikanku, bukan karena kepintaran dan kekayaanku, tetapi semata-mata oleh anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan di kayu salib, memberikan kami pengharapan yang baru, kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa.
sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.